Oke, halo. Kali ini saya akan membuat video tutorial berbagi pengalaman bagaimana menggunakan Jaspersoft Studio. Jadi Jaspersoft Studio ini intinya adalah aplikasi di mana kita bisa mendesain sebuah template report dari data source tertentu seperti database, JSON, file Excel, CSV, ya, atau data source apapun yang didukung oleh si Jaspersoft Studio, ya. Uh, Intinya dengan menggunakan Jaspersoft Studio kita dapat membuat berbagai bentuk report untuk kita sajikan. Nah, Jaspersoft ini tentunya memiliki banyak produk gitu ya. Ada report server di mana ketika kita mendesain Jasper mendesain sebuah report, kita bisa menguploadnya ke server dan dapat mengaksesnya dalam bentuk dokumen yang kita inginkan gitu ya. Nah, biasanya kalau aplikasi-aplikasi yang bersifat enterprise di mana ada transaksi itu biasanya pasti memproduksi sebuah report mungkin untuk transaksinya gitu ya atau untuk yang lainnya. Oke, langsung saja. Nah, kita bisa mendownload Jaspersoft Studio sesuai versi sistem operasi yang kita gunakan, gitu ya. Dengan catatan Jaspersoft Studio ini dia merupakan sebuah produk yang menggunakan teknologi Java. Jadi pastikan Java telah terinstall di sistem operasi yang kita gunakan. Oke, di sini tinggal pilih sesuai sistem operasi yang kita gunakan. Kalau sudah, kita bisa buka Jaspersoft Studio-nya. Nah, seperti ini area kerjanya gitu ya. Di sini ada repository, kemudian project. Nah, ini karena masih kosong karena kita belum membuat sebuah report gitu ya. Nah, sebelum kita membuat report, alangkah baiknya kita membuat projectnya sehingga terpilah gitu ya satu kelompok pekerjaan tertentu gitu ya. Nah, Jaspersoft project kita buat nama projectnya latihan Jasper, kita finish. Oke, di sini kita lihat secara default dia menggunakan Java yang terinstall di komputer kita gitu ya. Jadi memang membutuhkan JDK gitu ya. Nah, setelah kita membuat project, kita bisa membuat sebuah report di dalam project ini, ya, file. Nah, oke. Sebelum itu, nah, project ini secara default dia akan tersimpan di kalau di berbasis Mac dia pasti membuat sebuah folder namanya Jasper Workspace gitu ya. Jadi lokasinya ada di sana. Kalau Windows mungkin di My Document atau di user gitu ya. Saya kurang tahu. Tapi pada dasarnya sama saja. Oke, setelah kita membuat sebuah project, kita buat sebuah report, file, new, Jasper report. Kemudian di sini kita bisa memilih bentuk-bentuk template yang kita butuhkan. Nah, karena ini baru tahap pertama, tahap awal, kita mulai saja dengan blank dokumen, kita next, kita buat namanya report 1. Nah, di sini dia JRXML. Jadi pada dasarnya Jasper report ini artinya Jasper report XML gitu ya. Di belakang si layoutnya itu pada dasarnya dia merupakan sebuah XML gitu ya, yang kemudian diproses sedemikian rupa dan menghasilkan sebuah output report.
Nah, output report ini kita dapat simpan atau dapat ubah lagi menjadi bentuk yang kita inginkan. Nanti bisa kita lihat. Oke, kemudian next. Nah, di sini ada data adapter gitu ya. Data adapter ini adalah sumber data yang ingin kita olah pada report tersebut, gitu ya. Kalau di sini one empty report berarti kita belum tahu, kita belum definisikan sumber datanya, gitu ya. Kemudian ada sampel DB. Nah, ini artinya si Jasper report itu menyediakan sebuah contoh database yang bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, di sini juga ada new. Nah, new di sini itu seperti yang didefinisikan di websitenya, dia mendukung berbagai sumber data, gitu ya. Dia mendukung berbagai sumber data. Nah, sini kita lihat ada banyak pilihan sumber data, gitu ya. Nah, kalau ingin terhubung ke database, kita bisa pilih yang database JDBC connection. Tapi di video kali ini kita belum menggunakan itu. Kita pakai saja dulu yang sampel database, gitu ya. Sampel JDBC connection. Nah, di sini kita bisa lihat tabel-tabel yang ada di sampel ini di public tabel, kemudian nah, ini adalah daftar tabel yang ada di sampel database. Nah, tentunya untuk menggunakan Jasper Report, kita setidaknya telah memahami tentang Structured Query Language atau SQL, karena tentunya untuk meretrieve data dari DBMS atau tabel, kita tetap harus memahami tentang sintak-sintak SQL. Contohnya di sini ada tabel, maka kalau kita ingin memilih tabel produk, gitu ya, maka kita harus mengetikkan di sini select all from product. Oke, kemudian kita next. Nah, di sini kita lihat ada 3 field di dalam tabel produk, yaitu nama dan harga. Nah, di sini ada semacam dialog untuk menentukan field apa saja yang ingin kita gunakan, gitu ya. Nah, kita gunakan aja semua, kemudian finish. Nah, setelah kita membuat report 1, di sini kita lihat semua menu-menu yang mendukung dalam membuat report ini itu menjadi aktif, gitu ya. Tapi fokus kita di bagian desain dulu. Kita lihat, kita pahami dulu. Jadi di desain ini ada beberapa area. Area ini disebutnya band, gitu ya. Ada band title, page header, column header, detail, footer, page footer, dan summary. Nah, band title itu fungsinya adalah untuk kita meletakkan suatu isi atau suatu konten di mana dia hanya muncul pada halaman pertama, ya. Itu fungsi band title. Nah, band page header itu adalah area di mana kita meletakkan sebuah nilai atau isi yang dia dapat muncul di setiap halaman. Contohnya, misalnya kita ingin membuat nomor halaman tetapi posisinya ada di atas, gitu ya. Atau membuat sebuah judul di mana halaman kita ada sangat banyak sehingga kita tahu dokumen ini tentang apa, gitu ya. Ketika dia tercecer, kita tahu oh ini dokumen tentang hal ini, gitu ya. Nah, column header itu biasanya kita gunakan untuk meletakkan judul-judul kolom yang berkaitan dengan detail. Nah, column header ini nanti di bawahnya lagi bisa kita buat yang namanya group
header, tapi nanti itu kita bahas tersendiri gitu ya. Sekarang kita pahami dulu yang defaultnya. Nah, band detail itu adalah area di mana kita meletakkan baris datanya atau field datanya. Nah, band detail ini adalah band yang diproses secara berulang-ulang atau looping sebanyak jumlah data yang kita query, kita retrieve dari sumber data kita, ya, paham ya? Jadi hal inilah yang akan di looping, diulang sebanyak jumlah baris data yang kita retrieve dari data source atau sumber data yang kita definisikan. Column footer itu adalah areas yang pasangannya dari column header untuk meletakkan misalnya sebuah grand total. Nah, itu bisa, atau subtotal gitu ya, itu bisa kita letakkan di column footer. Nah, page footer itu padanannya adalah page header, di mana seperti page header dia akan muncul di setiap halaman. Nah, summary itu sama seperti title, hanya dia muncul di akhir halaman, ya. Summary ini akan muncul di akhir halaman. Oke, saya rasa mudah dipahami ya tentang band ini. Nanti pada saat kita terus membuat report, pasti lebih tahu band ini munculnya di sini gitu ya. Tentunya harus sering latihan juga. Oke, sekarang coba kita letakkan data yang kita kita definisikan tadi gitu ya. Di sini ada ID, kita letakkan di detail. Nah, defaultnya dia akan meletakkan di detail dan di kolom header. Oke ya. Kemudian name-nya kita buat di sini. Dan harganya gitu ya. Nah, di bagian desain ini kita bisa atur panjang dari elemen tersebut gitu ya. Contohnya ini kan terlalu pendek, misalnya namanya nanti panjang ya, tentu kita panjangin, karena kalau tidak kita panjangkan dia akan terpotong gitu ya. Terpotong jika kita tidak mengaktifkan fungsi wrap gitu ya. Nah, bisa saja nggak terpotong kalau kita aktifkan fungsi wrapnya gitu ya. Oke, seperti ini kita lihat. Nah, di detail ini ketika kita mendefinisikan lebar seperti ini, maka hasilnya nanti juga akan berjarak. Ini kita lihat ya. Nah, dia kan mengikuti jaraknya gitu, karena ini yang akan selalu di looping. Nah, pastikan kita selalu memfitkan tiap band itu ke elemen isi yang ada di tiap band. Nah, ini kita tinggal klik 2 kali, maka dia akan auto fit sendiri gitu ya. Nah, untuk band-band yang nggak kita butuhkan itu bisa kita headnya kita nolkan gitu ya. Ini bisa kita drag, kita nolkan, atau kita bisa delete saja. Contoh di sini kolom footer, wah ini saya belum butuh, kita delete saja. Page footer juga belum butuh, kita delete saja. Summary juga belum butuh, kita delete saja. Page header juga belum butuh, kita hapus saja. Jadi hanya ada title. Nah, di sini kita bisa lihat ada semacam kode $F. Ini artinya menandakan objek di dalam ini adalah sebuah field gitu ya. Nah, nanti ada juga dia $P.
$V gitu ya. Kalau $P dia merupakan nilai dari sebuah parameter gitu ya. Kalau objek V itu adalah nilai dari sebuah variabel gitu ya. Nah, di sini juga kita lihat ini ada perbedaan, ada static text, ada text field. Nah, untuk elemen-elemen yang sifatnya static text gitu ya, kita tidak bisa menambahkan ekspresi di dalamnya. Tetapi ketika dia berbentuk text field, kita bisa menambahkan ekspresi di dalamnya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin melakukan concat atau penggabungan string gitu ya, dengan X gitu ya, atau dengan titik. Nah, di sini kita bisa lakukan ekspresi seperti ini, tetapi tidak bisa kita lakukan di static text. Nah, oke, ini karena dia bukan string, kita butuh toString gitu ya. Nah, kemudian finish gitu ya. Nah, kalau kita lihat reportnya, sepertinya salah di sininya. toString, oke, ID ini integer, oke, ini kurang G, toString. Nah, kita bisa membuat ekspresi seperti itu gitu ya. Nah, itu yang tadi disebut complex expression, dan tentunya nanti akan ada yang lebih kompleks lagi. Oke. Nah, di report ini kita bisa atur pemformatannya gitu ya. Misalnya mau kita bold, ini kita buat rata vertikal, rata tengah vertikal, kemudian ukurannya kita perkecil, kita fit lagi, title-nya kita tambahkan sebuah elemen ya, kita buat di tengah, kita buat fontnya 22 misalnya, kita buat di tengah. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Nah, menjadi seperti ini ya. Misalnya kita ingin mempercantik lagi, kita bisa tambahkan semacam pembatas gitu ya, pakai garis di headernya, kita tambahkan garis seperti ini. Oke, kemudian kita fitkan, dan di datanya juga kita ingin kasih pembatas gitu ya antar baris, kita bisa tambahkan line juga. Kemudian ini kita ingin buat dotted gitu ya, misalnya kita ingin buat titik putus-putus, kita pilih border, line style, ini ada dotted, ada dashed gitu ya, atau solid, atau apapun itu gitu ya. Kita bisa percantik lagi. Kalau sudah, kita bisa geser garisnya sekebutuhan kita fitkan lagi, kita simpan, kita preview. Nah, tentunya lebih reportnya menjadi lebih menarik. Oke, di area, jadi kalau kita run gitu ya, kita preview gitu ya, dan kita ingin merun ulang, kita bisa klik yang bagian ini. Nah, ini adalah preview dari desain yang kita definisikan. Nah, pada dasarnya di sini ada source. Ini adalah file JRXML yang tadi sempat saya utarakan. Nah, JRXML inilah yang diproses sehingga menghasilkan preview seperti ini. Nah, preview ini pada dasarnya berbentuk file yang namanya JR print, Jasper Report print gitu ya. Artinya JR print ini adalah semacam bytecode-nya lah gitu ya, atau semacam sebuah file yang bisa dieksekusi, yang sudah tercompile
yang nantinya bisa kita proses lagi menjadi output yang lain seperti PDF, HTML, RTF, DocX ataupun yang lainnya. Oke, saya harap cukup paham. Mohon maaf kalau agak sedikit belepotan, tapi harapan saya apa yang saya tahu bisa sampai. Oke, untuk video pertama ini sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi hal yang lainnya di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.